Shalom Shalom adik-adik. adik-adik. Shalom anak kelas tanggung dan remaja. Apa kabarnya nih? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kita ketemu lagi nih Bang ya, selama 1 minggu yang lalu Betul. kita sudah beribadah dan hari ini kita kembali untuk beribadah secara walaupun masih virtual ya Bang ya, tapi Iya, tidak mengurangi sukacita kita ya Bang. betul. Iya. Nah, apalagi untuk hari ini adik-adik, yang membawa firman kita adalah guru sekolah minggu dari KKR Pasar Minggu Bang. Betul. Jadi ada yang spesial hari ini. Jadi ibadahnya, firman Tuhannya dibawakan oleh kakak-kakak guru dari Pasar Minggu ya. Oke, nah untuk lagu pertama ya kita menyiapkan hati kita adik-adik. Mari kita siapkan hati kita, semuanya mengambil sikap yang baik. Kita angkat satu pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Mari kita nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya adik-adik, tadi kita sudah menyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Mari kita berdoa, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami boleh bersyukur karena Tuhan telah memberikan kami yang terbaik. Terlebih untuk kami semua anak-anak Tuhan di kelas tanggung dan remaja. Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan melalui ibadah video ini Bapa. Biarlah Bapa, kami boleh berada di rumah kami masing-masing, sehingga kami dapat melakukan ibadah dengan baik. Walaupun selama ini Tuhan kami tidak boleh bertemu, biarlah Tuhan di dalam rumah kami masing-masing, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, dengan diawali kami bernyanyi, begitu baik Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang baik untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau berkati ibadah kami, dari awal pertengahan akhir nanti Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami. Serta bagi kami semua anak-anak Tuhan, supaya kami dapat merindukan kasih Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa,
Inilah doa dan pengharapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bang, kita Ya. sudah berapa lama nih di rumah nih? Kayaknya sih sudah ada 7 bulanan, Kak. Wah, sudah 7 bulanan, lumayan juga ya, hampir Betul. setengah tahun lebih kita di rumah ya adik-adik ya. Di Iya. rumah, belajar di rumah ya Bang ya, apalagi berkegiatan di rumah, semua di rumah. Betul. Nah, berarti kita udah jadi pemenang dong Bang? Betul. Pemenang? Karena kenapa, Kak? Karena kita sudah menjaga kesehatan kita. Betul. Mengikuti protokol kesehatan dari Iya, pemerintah. Itu benar. namanya sudah kita menjadi pemenang. Jadi pemenang. Wah, Iya. berarti kita semua hebat ya Bang ya, Betul kita menjadi sekali. Iya. pemenang. Oke. Nah, untuk itu adik-adik kita mau angkat satu pujian lebih dari pemenang. Boleh bangkit di Semuanya rumah kita bangkit berdiri? masing-masing. Iya. Kita akan bernyanyi dengan sukacita. Ya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita katakan haleluya. Haleluya. Ibaratlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ya adik-adik, mungkin sampai saat ini kalian tidak bertemu, tidak bersapa, ataupun kalian saling bertatap muka, tapi kalian tak usah takut. Walaupun berada di rumah, ada sobat kita yang setia. Siapa itu Bang? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Ya. Yesus. Jadi walaupun kalian sendiri di rumah atau Ya, benar. sama keluarga, tapi ada yang setia, lebih setia kepada kalian itu Tuhan Yesus. Jadi mari kita angkat pujian, ada satu Tuh, sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu dari Runggun Pasar Minggu. Nah, kita siapkan hati kita adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat satu pujian, Selidiki Aku. Katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai diriku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita katakan sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Shalom anak-anak tanggung dan remaja. Berbahagia sekali kita bisa bertemu pada pagi hari ini dengan suasana hati yang cerah, dalam persekutuan sekolah minggu di Runggun Cengkareng. Perkenalkan dulu, saya dengan Kak Lina diberikan kesempatan untuk memberikan pengajaran di kelas tanggung dan kelas remaja di Runggun Cengkareng. Salam kenal anak-anak. Baiklah, untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita masuk di dalam doa pembukaan kepada Tuhan untuk memohon pimpinan Tuhan agar pelaksanaan ibadah kita pada hari ini berada di dalam tuntunan Tuhan dan Roh Kudus. Baik, mari kita bersatu di dalam doa dengan sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bangga ya Bapa mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bangga ya Bapa, Engkau dapat hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau mau mencurahkan isi hati-Mu di tengah-tengah kami kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, di mana pada hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu dari Musa dan juga bapak mertuanya yang bernama Yitro. Bagaimana
mertuanya memberikan nasihat yang sangat penting bagi kepemimpinan Musa kepada bangsa Israel. Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami pada pagi hari ini ya Tuhan, agar kami dapat mengerti penyampaian isi hati-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, dan juga firman-Mu, benih-benih-Mu, firman-Mu itu dapat berakar, dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah Tuhan dalam pembelajaran firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur dan telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang tema lebih efektif dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan pembelajaran hari ini kita ambil dari firman Tuhan di kitab Keluaran 18 ayat yang ke-19 sampai ke-27. Dilanjutkan dengan kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-12. Hari ini kita belajar tentang tokoh Musa dan bapak mertuanya yang bernama Yitro. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian daripada apa sih tindakan efektif itu, nah baiklah kita mendengarkan dulu cerita tentang tokoh Musa dan Yitro. Baik ya, Kak Lina akan menjelaskan siapa ya Yitro itu. Kalau Musa, Kak Lina percaya pasti adik-adik semua sudah tahu ya siapa Musa itu, karena kita tahu bahwa Musa adalah tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Bagaimana Musa adalah utusan daripada Allah untuk membawa bangsa Israel dari negeri Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, baiklah Kak Lina, sebelum menceritakan bagaimana perjalanan dari Yitro dan Musa, Kak Lina akan membaca dulu Keluaran 18, Keluaran pasal 18 ayat yang ke-19 sampai 27. Keluaran 18 ayat yang ke-19 sampai 27. Baik, Kak Lina yang membacakannya. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika
engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa-bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Demikianlah firman Tuhan yang sudah Kalina bacakan di dalam kesempatan pada pagi hari ini. Baiklah, Kalina di sini ingin menjelaskan mengenai pembacaan kitab Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 sampai ke-27. Ini mengisahkan tentang bagaimana Musa kedatangan bapak mertuanya kepada Musa di daerah padang gurun Sinai. Dan pada waktu itu memang Musa sedang berkemah bersama-sama dengan bangsa Israel. Nama daripada bapak mertua Musa ini adalah Yitro. Nah, kalau Kalina di sini memberikan penjelasan siapakah Yitro itu? Yitro adalah ayah dari istrinya Musa yang bernama Zipora. Jadi Musa mempunyai seorang istri. Dia adalah orang Midian, namanya Zipora. Zipora mempunyai bapak yang bernama Yitro. Siapakah Yitro? Yitro adalah seorang imam di daerah Midian. Nah, mengenai kisah Musa ini seperti kita ketahui, Musa mempunyai 2 orang anak yang bernama Gerson dan yang kedua bernama Eliazar. Masing-masing nama anaknya itu mempunyai arti yang sangat bermakna bagi kehidupan Musa. Dikatakan anak yang pertamanya bernama Gerson karena apa? Karena Musa adalah seorang pendatang asing yang menetap di daerah asing, yaitu di daerah Midian. Dan pada waktu itu anaknya diberikan nama Gerson. Nah, kemudian anak yang kedua diberikan nama Eliazar. Eliazar itu mempunyai arti bahwa Musa mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga yang sudah memberikan pertolongan kepada Musa hingga Musa selamat dari pedang ataupun kejahatan Firaun. Nah, jadi nama-nama yang diberikan kepada anaknya itu memberikan satu kesan mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Musa. Oke, baiklah, Kalina kembali lagi kepada Yitro ya. Pada waktu Musa dan bangsa Israel sedang berkemah di dataran dekat pegunungan Sinai, datanglah imam Midian ataupun yang bernama Yitro atau bapak mertuanya Musa berkunjung pada Musa. Bapak mertua ini atau Yitro ini membawa Zipora karena pada waktu Musa berangkat menuju dari tanah Mesir menuju ke padang gurun, itu Musa menitipkan istri dan anak-anaknya kepada bapak mertuanya Yitro. Nah, jadi pada satu kesempatan setelah Musa tiba di Gunung Sinai dan berkemah di sana, akhirnya Yitro datang berkunjung kepada Musa. Pada saat Musa melihat kedatangan mertuanya, Musa bersujud syukur kepada mertuanya itu. Musa sangat gembira dikunjungi oleh Yitro. Dan pada pertemuan itu akhirnya Musa mengajak mereka ke kemah, dan akhirnya mereka pun bercerita panjang lebar bagaimana Allah begitu mengasihi Musa dan bangsa Israel sehingga mereka bisa terbebas dari belenggu
ataupun penderitaan dari tangan Raja Firaun pada saat itu. Kemudian Imam Midian tadi ataupun Yitro tadi juga menceritakan bagaimana Allah sungguh luar biasa dalam memberikan pimpinan dan juga jaminan keselamatan dari tangan bangsa-bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel pada waktu itu. Nah, selama Yitro berkunjung menemani Musa di Gunung Sinai itu, Yitro memperhatikan begitu lelahnya Musa bekerja, begitu lelahnya Musa memimpin bangsa Israel. Seperti yang kita ketahui adik-adik, bangsa Israel yang dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir kurang lebih 600.000 orang. Sungguh luar biasa banyaknya. Sementara Musa hanya satu orang saja memimpin sekian ratus ribu orang. Jadi bisa dibayangkan ya adik-adik bagaimana Musa harus memberikan pengajaran kepada orang-orang Israel pada waktu itu, dan juga orang-orang Israel banyak mengadukan perkara-perkaranya. Jadi Yitro tadi atau bapak mertua Musa tadi begitu kasihan melihat Musa yang dilihatnya sehari-hari kecapean, keletihan, dan setelah sampai di kemahnya juga terlihat wajahnya yang penuh dengan kelelahan yang luar biasa. Jadi akhirnya kita melihat akhirnya Yitro pun memberikan nasihat kepada Musa. Dikatakannya demikian, baiklah, bila Musa mau mendengarkan nasihat dari Yitro, baiklah mengumpulkan 1.000 orang di bawah satu pemimpin, mengumpulkan 100 orang di bawah satu pemimpin, mengumpulkan orang-orang 50 orang di bawah satu pemimpin, demikian juga mengumpulkan 10 orang dengan berada di bawah satu pemimpin. Apakah tujuan daripada nasihat Yitro ini? Supaya meringankan beban pekerjaan dari Musa. Bila ada perkara-perkara yang kecil, misalnya keributan antara suami ataupun istri, ataupun keributan antara istri dengan ibu mertuanya, ataupun keributan antara anak-anak, itu permasalahan-permasalahan bisa diatasi oleh pemimpin mungkin di 10 orang. Ataupun kalau masalahnya cukup berat bisa naik lagi ke pemimpin 100 orang. Bila masalahnya lebih berat lagi bisa naik ke pemimpin 1.000 orang. Dan apabila masalahnya terlalu berat dan membutuhkan petunjuk dari Musa, bisa perkaranya ini dibawa kepada Musa. Nah, hal ini dipandangnya Musa, nasihat dari Yitro ini sungguh luar biasa, dan dia memikirkan bahwa nasihat itu bisa membuat pekerjaannya itu tentu akan memuaskan para bangsa Israel yang daripada mereka harus mengantri, harus bergiliran menunggu menyampaikan perkaranya kepada Musa. Bahkan kadang-kadang kalau Musa sudah kelelahan, mereka harus kembali pulang tanpa hasil, besok juga dia baru datang kembali. Nah, jadi disinilah kita belajar mengenai tokoh Yitro dan Musa, di mana Musa menerima nasihat Yitro karena dipandangnya nasihatnya itu sangat baik dan meringankan beban pekerjaannya dia, dan juga membantu menyelesaikan perkara daripada bangsa Israel, sehingga tentu akan lebih memuaskan dan lebih akan menyenangkan dari bangsa Israel yang tentu mempunyai perkara. Demikian mengenai cerita tentang Yitro dan juga Musa. Baiklah adik-adik, setelah kita mengetahui bagaimana jalan ceritanya tentang Yitro yang memberikan nasihat kepada Musa, nah kita di sini juga akan belajar apa sih kaitannya dengan tema kita pada hari ini.
yang berjudul Lebih Efektif. Nah, kalau boleh kita mengerti apa sih arti efektif, Kak Lina pasti, Kak Lina yakin adik-adik semua mengerti apa sih efektif itu. Nah, untuk lebih jelasnya, baiklah Kak Lina akan menyampaikannya sesuai dengan apa yang Kak Lina catat dari Kamus Bahasa Indonesia. Efektif itu adalah satu tindakan ataupun satu perbuatan yang memberikan efek ataupun yang memberikan hasil yang terbaik ataupun memberikan satu hal yang sangat bermanfaat ataupun berguna. Itulah artinya efektif. Nah, kalau kita kaitkan dengan cerita Yitro dan Musa tadi, apa sih efektivitasnya yang disampaikan, pesan yang disampaikan oleh Yitro tadi kepada Musa? Alasan pertama mengapa Yitro memberikan nasihat kepada Musa, hal yang pertama karena Yitro melihat sendiri bagaimana Musa begitu lelah menangani orang-orang yang berperkara dari bangsa Israel. Seperti kita ketahui tadi, bangsa Israel tadi berjumlah 600.000 orang. 10% aja dari 600.000 orang itu udah 60.000 orang misalnya yang bermasalah. Gak usah banyak-banyak deh, 1% aja. 1% aja dari 600.000 orang itu kurang lebih berapa ya? Coba 1% aja. 1% aja udah kurang lebih sekitar 6.000 orang. Wah, satu hari Musa harus bisa menyelesaikan perkara 6.000 orang. Tentu akan sangat melelahkan. Itu hal pertama yang kita lihat dari sisi Musa. Kemudian kalau kita lihat dari sisi bangsa Israel datang berduyun-duyun membawa perkaranya. Mereka akan bertemu dengan Musa secara bergilir ya, maksudnya mengantri gitu. Nah, bisa saja pada hari itu mereka tidak kebagian untuk menyampaikan perkaranya kepada Musa, sehingga mereka pulang dengan tangan hampa. Mereka pulang membawa perkara yang belum terselesaikan. Nah, jadi ini adalah dua hal yang menjadi latar belakang atau alasan mengapa Yitro memberikan nasihat ataupun pesan kepada Musa. Nah, apa sih nasihat Yitro tadi? Seperti yang Kak Lina tadi sampaikan, bahwa Yitro menyarankan, memberikan nasihat kepada Musa bagaimana membentuk kumpulan 1.000 orang di bawah satu orang pemimpin. Membentuk 100 orang, kumpulan orang di bawah satu orang pemimpin. 50 orang kita kumpulkan, ada satu pemimpin. Demikian juga untuk 10 orang, ada satu pemimpin. Sehingga bila di dalam kelompok 10 orang ada permasalahan, bila masalah itu kecil, bisa disampaikan kepada pemimpin di 10 orang. Bila dalam kumpulan yang 100 orang ada masalah yang lebih berat, bisa disampaikan kepada pemimpin yang 100 orang. Demikian juga selanjutnya. Dan apabila ada masalah yang berat, bisa disampaikan kepada Musa. Nah, jadi disinilah bentuk keefektifan. Nah, sama halnya dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya di kelas aja, di kelas. Adik-adik kan di kelas kita tahu kan adanya ketua kelas. Nah, ketua kelas itu tujuannya untuk apa ya? Untuk membantu wali kelas bagaimana bisa mengatur teman-teman sekelasnya. Nah, apabila ketua kelas tidak bisa menyelesaikan perkara ataupun permasalahan yang dialami teman-teman sekelas, bisa disampaikan kepada wali kelas. Nah, bila masalah anak-anak di dalam kelas ternyata juga menimbulkan permasalahan yang berat bagi wali kelas sehingga tidak bisa diselesaikan, nah wali kelas bisa meminta bantuan dari guru BK, guru bimbingan kelas. Dan apabila masalahnya itu pun berat, akhirnya disampaikanlah kepada kepala sekolah untuk mencari jalan keluarnya seperti apa. Nah, dengan sistem seperti ini tentu akan memudahkan pekerjaan dari kepala sekolah, karena ada banyak orang yang membantu di bawahnya untuk menyelesaikan persoalan, sehingga kepala sekolah tidak terbeban. Demikian juga halnya dengan Musa. Jadi adik-adik sudah ada gambaran ya bagaimana bekerja dengan secara efektif. Ya, mari kita lanjutkan hal yang berikutnya. Bagaimana sih kaitannya dengan teknologi, perkembangan teknologi yang membuat pekerjaan kita lebih efektif?
Coba adik-adik daftarkan. Kak Lina pasti tahu adik-adik sudah bisa ada bayangan dong apa sih teknologi yang bisa membantu adik-adik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Contohnya misalnya adik-adik mengalami kesulitan di dalam belajar. Misalnya apa sih artinya misalnya efektif? Waduh, repot pasti kan. Cari-cari ke buku mana nih, buku kamus bahasa Indonesia, kita harus cari nih datanya gitu kan. Nah, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, cukup adik-adik mencari aplikasi Google di handphone. Klik di situ, cari arti dari efektif, kata efektivitas, pasti langsung keluar. Efektivitas adalah tindakan ataupun perbuatan yang memberikan hasil yang terbaik, atau hal-hal lainnya. Kan begitu mudahnya dengan kemajuan teknologi. Kalau dulu kita mesti harus mencari kamus, belum lagi buku kamusnya itu kita taruh di mana ya. Nah, tentu kita mencari-carinya juga akan membutuhkan waktu. Nah, terus teknologi apalagi ya yang sering yang dapat membantu kita bekerja secara efektivitas. Misalnya dalam hal transportasi. Zaman dulu, pada waktu zaman Musa, belum ditemukannya mobil, belum ditemukannya kereta. Orang semua berjalan kaki. Yang tadinya di satu daerah cukup dengan kendaraan 2 jam, tetapi dengan jalan kaki bisa berhari-hari. Nah, dengan kemajuan teknologi seperti adanya kendaraan, mobil, seperti adanya kereta api, tentu akan lebih mempersingkat waktu jarak tempuh perjalanan. Nah, apalagi adik-adik contoh-contoh lain kemajuan teknologi. Nah, kita bisa mengirim surat. Kalau zaman dulu mungkin mengirim surat bisa dengan burung merpati. Aduh, tapi lama banget ya, kapan nyampenya nih, gitu kan? Nah, ataupun dulu dengan surat, wah lebih lama juga ya. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi kita ingin berkabar kepada saudara kita yang di luar kota ataupun saudara sepupu kita dimanapun berada, cukup dengan WhatsApp, cukup juga dengan Facebook. Jadi jarak jarak yang jauh itu tidak menjadi suatu penghalang bagi kita oleh karena kemajuan dari teknologi. Dan banyak hal lagi. Kak Elina yakin adik-adik semua pasti tahu ya, dan bisa mendaftarkan apa sih kemajuan-kemajuan teknologi yang bisa memberikan efektivitas bagi kita anak-anak tanggung maupun anak-anak remaja ya. Jadi kembali Kak Lina bisa simpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini. Kita belajar dari tokoh Musa dan tokoh Yitro bagaimana bekerja dengan secara lebih efektif. Karena hal ini juga akan pasti berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan adik-adik pasti akan mengalaminya. Kak Lina yakin pasti satu saat akan mengalami hal seperti itu. Dan apabila adik-adik mengalami hal itu, adik-adik pasti akan menemukan jalan keluarnya. Melalui apa? Teknologi yang sudah kita miliki sekarang. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran firman kita pada hari ini, Kak Lina ingin menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi tema kita pada hari ini adalah tentang bekerja secara efektif. Kita belajar dari tokoh Yitro, kita belajar lagi dari tokoh Musa, dan juga kita belajar apa sih arti daripada efektif itu, dan bagaimana ya aplikasinya ataupun bagaimana ya bentuknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang sudah Kak Lina sampaikan, bahwa dengan kemajuan teknologi kita belajar bisa lebih efektif, kita bekerja juga bisa lebih efektif. Ya, seperti kondisi saat ini, di kondisi pandemi, kita tetap masih belajar, kita tidak perlu datang ke sekolah oleh karena pandemi ini ya yang sangat membahayakan kesehatan, tapi cukup kita belajar di rumah melalui aplikasi Zoom Meeting. Sungguh luar biasa kan ya adik-adik ya, ada aplikasi Zoom Meeting, ada aplikasi Classroom dan lain sebagainya. Semua bisa dilakukan dengan secara online. Jadi kita harus mengucap syukur atas kemajuan teknologi ini. Kita percaya
semua karena belas kasih Tuhan yang memberikan pengetahuan dan hikmat kepada orang-orang yang mampu untuk menciptakan teknologi yang baru ini. Kita tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa mengucap syukur atas pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau telah memberikan pengajaran kepada kami tentang bagaimana tokoh Yitro dan tokoh Musa dalam menerima nasihat-nasihat yang luar biasa. Bagaimana Musa bisa bekerja dengan lebih efektif, sehingga dalam menjalani tugas dan kewajibannya Musa tidak kelelahan karena banyak dibantu oleh orang-orang yang cakap, orang-orang pilihan yang dapat membantu Musa menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Demikian juga Tuhan, kami boleh belajar dari Musa dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami pada saat ini sudah menggunakan teknologi yang canggih sehingga kami dapat mengerjakan semua tugas baik di sekolah, tugas-tugas kami di rumah, tugas-tugas kami di pekerjaan ya Tuhan, di pekerjaan kami hari-hari ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua meringankan kami, semua membuat kami lebih cepat menyelesaikannya dan membuat kami memberikan hasil yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah mengajari kami. Kiranya firman-Mu terus berakar, terus bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dalam persembahan kita. Kita akan bernyanyi dengan lagu bahasa Karo, Remengkah Ukurku. Tahu semua kan? Tahu Bang. Ya, kalau tahu kita nyanyikan dari rumah kita masing-masing. Remengkah Ukurku. Remengkah ukurku, rasnya takkan bujur Tuhan, kelengimin aku, kau mampu geluhku, endang ngencah Tuhan persembahanku, kerina geluhku, kesaras pulangku, lakap limbas aku, letak kebayakan, si cukup berharga, lagu persembahkan, sadar ngencah Tuhan, lid pemindonku, alokan min Tuhan, persembahanku, pakailah minaku, jadi berkakas lu, segedang geluhku. Endang ngencah Tuhan, persembahanku, kerina geluhku, kesaras tulangku, lakap limbas aku, harta kebayakan, si cukup berharga, laku persembahkan, sadar
rasakanmu segedang geluhku. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita hari ini di kelas tanggung dan remaja. Tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian lagi, sebab Tuhan baik. Kita bernyanyi dengan sukacita ya adik-adik ya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dan senang setitik naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini, kita berdoa persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang bersujud kepadamu ya Tuhan. Kami ingin mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan atas segala persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Karena kami percaya Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami secara luar biasa. Tuhan, kiranya persembahan kami ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami memberikannya dengan penuh keikhlasan, kami memberikannya dengan penuh kerelaan ya Tuhan. Kiranya Engkau menerima persembahan kami ini ya Bapa. Tak lupa juga kami ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menjalani hari-hari ujian mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau bimbing mereka oleh Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau mampukan mereka untuk dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan benar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua dari anak-anak kami yang mungkin sedang menderita sakit. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau angkat sakit penyakitnya Tuhan. Dan kami percaya oleh kuasa mujizat-Mu bahwa orang tua kami ataupun adik-adik kami mungkin yang ada yang menderita sakit, juga Engkau angkat segala sakit penyakitnya dan Engkau memberikan mujizat yang penuh kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, orang tua kami yang sekiranya sedang dalam pergumulan ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang membuka jalan, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau lindungi kami, Engkau curahkan belas kasih-Mu bagi kami, Engkau lepaskan kami ya Tuhan dari virus-virus corona yang berbahaya ini ya Tuhan. Kiranya kami ditutup bungkus oleh kuasa darah-Mu, sehingga kami selalu berada dalam keadaan sehat sempurna, baik tubuh, jiwa, dan roh kami. Tuhan Yesus, kami mohon ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami agar kami selalu layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga ingin memanjatkan doa yang seperti yang Engkau ajarkan kepada kami, sehingga kami selalu berkenan di hadapan Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan ya Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tanganmu memberkahi aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Bye.